kembali lagi di dalam video pembahasan soal TKA untuk paket yang pertama, untuk bagian yang kedua. Untuk soal berikutnya ini kita akan bahas spesifik tentang bagaimana menentukan derajat keasaman nih atau pH larutan yang diperoleh ketika saya mereaksikan natrium hidroksida dengan asam sianida. Seperti itu. Nah, asam sianida memiliki simbol HCN. Sedangkan natrium hidroksida tidak diberikan di soal. Namun natrium hidroksida merupakan senyawa yang sudah kalian familiar pastinya ketika sudah dipelajari di sekolah. Jadi natrium hidroksida itu memiliki simbol NaOH ya, seperti itu. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, alangkah baiknya kita menuliskan dulu reaksi yang terjadi atau persamaan reaksi yang terjadi antara natrium hidroksida dan asam sianida. Jadi NaOH bereaksi dengan HCN membentuk, nah kembali lagi bahwasanya beberapa reaksi kimia atau mungkin mayoritas ya reaksi kimia itu kan merupakan reaksi tukar pasangan. Jadi kalau sebelumnya Na berpasangan dengan OH, maka di akhir reaksi dia akan berpasangan dengan Cn membentuk garam NaCN. Kemudian OH akan berikatan dengan H dari HCN menghasilkan molekul air atau H2O. Seperti itu. Oke, karena kita sudah diberikan data mol di awal, maka teman-teman harus ingat kembali nih dengan konsep jumlah mol di awal yang bereaksi dan di akhir reaksi, seperti itu ya. Oke, jumlah mol awal untuk NaOH sebesar 0,01, HCN sebesar 0,02, NaCN dan H2O belum dihasilkan karena masih di tahap awal, belum terjadi reaksi. Kemudian jika kita perhatikan secara koefisien ternyata sama, lalu kita perhatikan nih jumlah mol mana yang paling kecil yang akan bertindak sebagai reaksi pembatasnya. Dan di sini jumlah mol yang paling kecil itu punyanya natrium hidroksida. Jadi kita beri tanda negatif 0,01. Tanda negatif sini maknanya bahwasanya reaksi ini atau jumlah molnya NaOH itu berkurang sebanyak 0,01. Seperti itu. Kemudian tanda positif maknanya artinya bertambah atau terbentuk sebesar 0,01 untuk garam NaCN. Sehingga di akhir reaksi jumlah mol dari NaOH habis, HCN tersisa 0,01 dan garam NaCN sebesar 0,01 juga. Nah, kembali lagi bahwasanya ternyata di akhir reaksi saya masih menjumpai mol dari asam lemah untuk HCN dan NaCN merupakan suatu garam. Ketika di akhir reaksi kita mendapatkan sisa dari asam lemah dan garam, maka keduanya itu disebut sebagai larutan penyangga ya. Larutan penyangga. Seperti ini. Nah, selanjutnya karena dia merupakan larutan penyangga, maka kita bisa dengan mudah nih menentukan pH-nya itu seperti apa. Yang pertama, kita tentukan dulu konsentrasi H+, yaitu dengan cara akar Ka dikali dengan mol asam lemah dibagi mol garam. Jadi Ka-nya adalah sebesar 4 kali 10 pangkat min 10 dikali dengan 0,01 dibagi 0,01. Hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat min 10. Seperti itu. Maka pH-nya adalah negatif logaritma konsentrasi H+. Jadi negatif logaritma dari 4 kali 10 pangkat min 10. Hasilnya adalah 10 kurang log 4. Apakah ada di opsi jawaban? Tidak ada. Maka log 4 ini harus kita modifikasi. Ingat kembali soal tentang atau sifat-sifat yang berkaitan dengan logaritma ya. Bahwasanya 4 itu adalah 2 pangkat 2. Maka penulisannya bisa menjadi 10 kurang 2 log 2 seperti ini. Jadi sifat-sifat logaritma masih bisa kita gunakan pada soal-soal kimia ya, seperti itu. Sehingga karena nilainya adalah 10 kurang 2 log 2, maka jawaban yang tepat dan memenuhi adalah opsi D. Seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, di sini pilihan jawabannya lebih dari 1. Kita diberikan nomor atom nih, nomor atom hidrogen 1, karbon 6, nitrogen 7. Seperti itu. Dan dari informasi sedikit itu tadi,
kita diminta untuk menentukan manakah di antara keempat opsi ini jawaban yang tepat. Bisa aja jawabannya hanya 1, 2, 3, atau mungkin semuanya merupakan jawaban yang benar. Oke, yang pertama adalah kita harus pandai untuk menentukan struktur Lewis dari molekul HCN. Yang pertama dulu, hidrogen itu kalau bisa kita buatkan struktur Lewisnya kurang lebih seperti ini. Kemudian karbon, karena dia memiliki nomor atom 6, berarti kan dia memiliki elektron valensi sebanyak 4 ya. Jadi bisa kita gambarkan seperti ini. Untuk karbon, dia bisa membentuk ikatan tunggal dengan 4 atom berbeda, atau membentuk ikatan rangkap 2 dengan 2 atom yang berbeda, atau membentuk ikatan rangkap 3 dengan atom yang lain. Seperti itu. Jadi ada 3 model untuk karbon. Kemudian nitrogen 7, dia memiliki beberapa versi. Jadi seperti ini. Ini versi yang pertama. Bisa seperti ini versi yang kedua, atau seperti ini. Jadi dia bisa membentuk ikatan rangkap 3, ikatan rangkap 2, maupun ikatan tunggal ya dengan atom yang lain. Nah, jika kita melihat semua model dari struktur dot Lewis untuk setiap atom, baik itu H, C, dan N, kita bisa menarik suatu kesimpulan bahwasanya bentuk struktur yang sesuai untuk H, C, dan N itu seperti berikut. Jadi bentuknya seperti ini, atau kalau kita gambarkan seperti ini. Jadi ini adalah bentuk molekul dari asam sianida. Jadi ada satu ikatan tunggal antara atom hidrogen dan karbon, dan satu ikatan rangkap 3 antara atom karbon dengan atom nitrogen. Seperti itu. Jika kita lihat opsi jawaban yang pertama, atom pusat C tidak memiliki pasangan atom bebas. Ya, benar ya. Karena sama sekali tidak ada pasangan atom bebas di situ. Karena semua elektron yang dimiliki oleh karbon digunakan untuk berikatan. Terdapat ikatan rangkap 3. Ya, benar ya. Ada satu ikatan rangkap 3 antara karbon dengan nitrogen. Jadi penilaian benar. Memiliki struktur geometri molekul adalah linear. Ya, betul. Bentuknya adalah linear karena molekul ini lebih nyaman ketika strukturnya linear dibandingkan struktur bengkok yang kita jumpai seperti di H2O. Hal ini juga bisa disebabkan karena adanya ikatan rangkap 3 pada struktur HCN. Jadi opsi ketiga juga benar. Molekul HCN bersifat polar. Ya, jawabannya benar, bersifat polar. Mengapa? Karena nitrogen di sini itu cenderung bermuatan negatif, sedangkan karbon cenderung untuk bermuatan positif. Jadi jika kita menggambarkan momen dipol itu dari karbon mengarah kepada nitrogen. Karena adanya interaksi dwikutub di HCN itu sendiri, maka molekul HCN kita katakan sebagai molekul yang bersifat polar. Seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke. Jadi tadi kita sudah bicara tentang geometri juga ada, sifat kepolaran juga ada. Nah, berikutnya kita masuk ke sifat koligatif, dan di sini sifat koligatif yang dibahas adalah tentang tekanan osmotik. Jadi saya punya suatu zat non elektrolit ya. Jadi saya punya suatu zat yang non elektrolit sifatnya, dan kita diminta untuk menentukan berapakah massa molekul relatif dari zat itu sendiri. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini kita harus mengingat kembali persamaan tekanan osmotik, di mana pi sama dengan konsentrasi dikali tetapan gas ideal dikali dengan temperatur. Karena dia non elektrolit, maka faktor Van Hoff tidak berlaku di sini. Seperti itu. Jadi tekanan osmotik nilainya 4,92 atm. Kemudian M tetap aja dibiarkan M dikali dengan tetapan 0,082 liter atm mol Kelvin dikali dengan temperaturnya harus di bawah Kelvin ya, 27 derajat Celcius. Berarti 300 Kelvin. Seperti ini. Kita tinggal coret aja satuan yang saling meniadakan seperti ini. Kemudian
4,92 sama dengan M dikali dengan 24,6 liter per mol ya. Liter per mol. Sehingga M-nya adalah 4,92 dibagi 24,6 seperti ini. Oke. Jadi hasilnya adalah 0,2. Jadi ini ada konsentrasi dari zat tersebut. Nah, apakah sudah selesai? Belum ya? Karena yang ditanya adalah MR. Tahap selanjutnya adalah dari konsentrasi kita bisa menentukan jumlah mol dari dari si zat tersebut ya. Sehingga kalau misalnya kita tanyanya mol, maka 0,2 dikali dengan volumenya. Seperti itu. Karena volumenya dalam mili, kita ubah dulu ke dalam liter ya. Jadi 250 mili itu setara dengan 0,25 liter seperti itu. Sehingga hasilnya adalah 0,05 mol. Kemudian setelah kita mendapatkan mol, baru kita konversi ke massa. Bahwasanya mol itu adalah, jadi mol adalah massa dibagi mR atau AR ya, seperti itu. Kemudian berarti kalau yang ditanya adalah mR, maka massa dibagi molnya, seperti itu. Jadi masanya tadi adalah 17,1 gram dibagi dengan molnya 0,05 mol, sehingga hasilnya adalah 342 gram per mol, seperti itu. Sehingga opsi jawaban yang tepat adalah yang E, seperti itu. Oke. Cukup mudah ya untuk soal tentang sifat koligatif. Memang topik tentang sifat koligatif itu dari kakak pribadi cenderung mudah ya dibandingkan topik yang lain, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, kita kembali ke struktur atom. Jadi kita di sini diberikan soal tentang struktur atom, di mana kita diberikan data 4 bilangan kuantum nih. Jadi ada 4 bilangan kuantum, ada N, ada L, ada M, dan ada S, seperti itu. Nah, dari 4 bilangan kuantum ini kita bisa menentukan kira-kira ada berapa banyak elektron yang tidak berpasangan yang kita jumpai pada atom tersebut. Oke, jadi N-nya sama dengan 4, L-nya sama dengan 2, M-nya sama dengan min 1, S-nya sama dengan min setengah. Oke, yang kunci pertama yang harus dipegang adalah pada bilangan kuantum azimut ya, atau L. Karena nilai L-nya sama dengan 2, maka itu mengindikasikan orbital D. Seperti itu. Nah, kita ingat sendiri bahwasanya orbital D itu memiliki 5 kamar, seperti itu. Jadi dia punya 5 kamar. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti ini. Maaf ya kalau gambarnya kurang bagus. Di mana dia dimulai dengan angka negatif 2 sampai dengan positif 2, seperti itu. Oke, ternyata nilai M-nya itu menandakan posisi yaitu negatif 1, dan ketika nilainya negatif 1, nilai spinnya itu adalah negatif setengah. Berarti kita harus mengisi terlebih dahulu dari negatif 2 sampai dengan positif 2 dengan arah spin ke atas. Kemudian kita tambahkan spin yang arahnya ke bawah sampai dia mengisi kotak kedua yang bernilai negatif 1, seperti itu. Dari sini dapat kita perhatikan bahwasanya atau kita simpulkan bahwa ada 3 elektron yang tidak memiliki pasangan, seperti itu. Jadi opsi jawabannya adalah yang C, seperti itu. Oke, semoga teman-teman tetap semangat ya, karena masih ada beberapa soal lagi nih yang harus kita bahas. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, oke, ini soal tentang laju reaksi ya. Data eksperimen diberikan antara gas hidrogen bereaksi dengan gas klorin membentuk gas asam klorida, seperti itu. Oke, nah di sini yang diminta adalah nilai tetapan lajunya atau K. Nah, bagaimana cara kita mengerjakan soal seperti ini? Langkahnya sebenarnya sederhana, stepnya yaitu dengan
mencari dulu order reaksi untuk gas hidrogen maupun gas klorin. Nah, kita tentukan dulu nih yang pertama, misalnya ya, saya mau menentukan order untuk gas Cl2, maka saya harus melihat konsentrasi H2 yang sama. Seperti itu. Nah, kita perhatikan nih, manakah konsentrasi H2 yang sama nih. Nah, jika kita perhatikan bahwasannya di sini ada 30 kali 10 pangkat min 3 dan 3 kali 10 pangkat min 2. Nah, keduanya itu memiliki makna yang sama. Seperti itu ya. Jadi 30 kali 10 pangkat min 3 itu sama dengan 3 kali 10 pangkat min 2. Seperti itu. Maka saya akan memilih konsentrasi yang ini nih pada Cl2, seperti itu. Begitupun juga dengan data lajunya. Maka bisa saya tuliskan menjadi 20 kali 10 pangkat min 3 dibagi dengan 4 kali 10 pangkat min 2. Nah, kita misalkan aja dengan variabel A, pangkat A, sama dengan 12 kali 10 pangkat min 5 dibagi dengan 48 kali 10 pangkat min 5, seperti ini. Kemudian 20 bagi 4 itu kan nilainya setara ya sebenarnya, 20 kali 10 pangkat min 3 dengan 4 kali 10 pangkat min 2 menjadi 2/4. Jadi 2/4 A sama dengan 12/48, karena ini bisa coret ya. Berarti 2/4 ini adalah setengah A sama dengan 12/4 berarti 1/4 ya. Maka A nya adalah 2 ya. Jadi setengah pangkat 2 hasilnya adalah 1/4. Seperti itu. Oke, order Cl2 saya sudah dapat nih. Maka tahap berikutnya saya menentukan order untuk H2 nih. Order A2 dapat diperoleh dengan melihat konsentrasi Cl2 yang sama. Seperti itu. Nah, dengan seperti ini saya akan ngecek manakah yang sesuai nih. Nah, ternyata ini yang saya peroleh. Jadi 3 kali 10 pangkat min 2 sama artinya atau memiliki nilai yang serupa dengan 60 kali 10 pangkat min 3. Seperti itu. Jadi 60 kali 10 pangkat min 3 itu maknanya adalah 6 kali 10 pangkat min 2. Seperti itu. Oke, kemudian untuk percobaannya saya memilih percobaan antara percobaan yang pertama dan yang ketiga, seperti itu. Jadi 30 kali 10 pangkat min 3, saya koreksi tadi ya, saya koreksi. Jadi percobaan yang pertama dan yang ketiga dibandingkan dengan 60 kali 10 pangkat min 3 dipangkatkan Y atau B sama dengan 12 kali 10 pangkat min 5 dibagi dengan 240 kali 10 pangkat min 6, yang ini ya. Seperti itu. 30 bagi 60 berarti 1/2 ya. 1/2 Y sama dengan 240 kali 10 pangkat min 6 itu sama artinya dengan 24 kali 10 pangkat min 5. Jadi artinya 12 dibagi 24, nilainya adalah setengah, sehingga nilai Y adalah 1. Maka persamaan laju yang sesuai adalah V sama dengan K dikali konsentrasi H2 pangkat 1 dikali konsentrasi Cl2 pangkat 2, seperti ini. Oke, untuk menentukan K-nya kita ambil saja misalnya percobaan yang pertama ya. Data di yang pertama jadi 12 kali 10 pangkat min 5. 12 kali 10 pangkat min 5 sama dengan K dikali konsentrasi H2-nya adalah 30 kali 10 pangkat min 3 atau 3 kali 10 pangkat min 2 dikali dengan konsentrasi Cl2, yaitu 2 kali 10 pangkat min 2 ya, dipangkatkan 2. Jadi 12 kali 10 pangkat min 5 sama dengan K dikali 3 kali 10 pangkat min 2 dikali 2 pangkat 2 ya, 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4. 10 min 2 berarti 10 pangkat min 4, seperti ini. Maka 12 dicoret dengan 3 kali 4, maka nilai K-nya adalah 10 pangkat min 5 dibagi 10 pangkat min 6 atau hasilnya adalah 10. Sehingga opsi jawabannya adalah yang C, seperti itu. Oke, untuk part yang kedua ini semoga bisa membantu teman-teman dalam latihan soal untuk TK Kimia. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir.
Dan sampai jumpa di video part ketiga untuk paket yang pertama TKA Kimia. Oke, silahkan like dan komen, dan see ya.